Percaya tidak percaya, viral video jenazah ABK asal Indonesia di kapal Cina dilempar ke laut. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Sebuah video yang dipublikasikan oleh media Korea Selatan memperlihatkan bagaimana jenazah anak buah kapal ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Cina dilempar ke tengah laut. Video yang dirilis oleh stasiun MBC itu diulas oleh YouTuber Jang Hansol di kanalnya Korea Remit pada Rabu waktu setempat 6 Mei 2020. Dalam video itu, kanal MBC memberikan tajuk eksklusif 18 jam sehari kerja jika jatuh sakit dan meninggal lempar ke laut. Video yang kita lihat habis ini adalah kenyataan pelanggaran HAM orang Indonesia yang bekerja di kapal Cina, ujar Hansol menirukan penyiar tersebut. Dalam video itu disebutkan MBC mendapatkan rekaman itu setelah kapal tersebut kebetulan tengah bersandar di pelabuhan Busan. Berdasarkan terjemahan yang disampaikan oleh Hansol, orang-orang Indonesia itu meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan dan media setempat. Pada awalnya, pihak televisi tidak bisa mempercayai rekaman itu, apalagi ketika hendak dilakukan pemeriksaan, kapal itu disebutkan sudah kembali berlayar. Dalam terjemahan yang dipaparkan Hansol, pihak televisi menyatakan dibutuhkan adanya penyelidikan internasional untuk memastikan kabar itu. Dalam berita, video itu disebutkan bertanggal 30 Maret di Samudra Pasifik bagian barat, di mana terdapat sebuah kotak dibungkus kain merah. Berdasarkan terjemahan dari Hansol, kotak yang ditempatkan di geladak kapal adalah Ari, pria yang berusia sekitar 24 tahun. Disebutkan bahwa dia sudah bekerja lebih dari 1 tahun dan meninggal. Di video tampak seorang kru mengguncang dupa dan menaburkan cairan sebagai bentuk upacara pemakaman di sana. Setelah melakukan upacara itu, jenazah kemudian dibuang ke tengah laut. Dan Mas Ari menghilang di tempat yang kita tidak tahu kedalamannya, kata Hansol menirukan pembawa suara. Dalam video tersebut, sebelum Ari meninggal, sudah ada Al-Fatah yang disebut berusia 19 tahun dan Sepri 24 tahun, di mana mereka juga dibuang ke laut ketika meninggal. Setelah itu, MBC menayangkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh para ABK, di mana terdapat bagian penanganan jika mereka wafat. Dalam bagian yang ditandai warna oranye, terdapat kesepakatan jika sampai terjadi musibah dan wafat, maka jenazahnya akan dikremasi. Nantinya proses kremasi itu akan dilaksanakan ketika kapal bersandar di sebuah tempat, dengan catatan abunya akan dipulangkan ke Indonesia. Apalagi dalam kesaksian salah satu kru kapal yang wajahnya diburamkan, dia mengaku bahwa jenazah mereka akan dikremasi di tempat terdekat.
Dalam surat itu terdapat juga pernyataan mereka akan diasuransikan sebesar $10.000 atau sekitar 150 juta yang akan diserahkan kepada ahli waris mereka. Setelahnya, Hansel mengartikan bagian selanjutnya, di mana ada yang bersaksi tempat kerja mereka cukup buruk dan terjadi eksploitasi tenaga kerja. Dikatakan bahwa rekan kerja yang meninggal itu sudah sakit selama 1 bulan. Disebutkan bahwa korban awalnya kram. Setelah itu, menurut pria yang bersaksi di video, rekannya mengalami pembengkakan di bagian kaki sebelum menjalar ke tubuh dan mengalami sesak. Dalam tayangan itu disebutkan bahwa pelaut dari Cina minum air botolan dari tanah, namun kru Indonesia diminta minum air laut. Seorang pelaut yang bersaksi mengungkapkan dia merasa pusing karena tidak biasa meminum air laut dan mengaku seperti ada dahak yang keluar dari tenggorokan. Dalam tayangan itu disebutkan bahwa mereka bekerja sehari selama 18 jam, di mana si pelaut menuturkan dia pernah berdiri selama 30 jam. Kemudian mereka mendapat 6 jam untuk makan, di mana pada waktu inilah saksi mengungkapkan mereka memanfaatkannya untuk duduk. Percayalah, like, subscribe, klik lonceng. Kami ucapkan terima kasih. Pengacara dari Pusat Hukum Publik, Kim Jong Chol, menyatakan ada eksploitasi dan pengaturan yang mengikat mereka. Selain itu, pengacara Kim menjelaskan bahwa ada kemungkinan paspor mereka disita dan terdapat uang deposit agar mereka tidak berusaha kabur. Selama bekerja di sana selama sekitar 13 bulan, 5 kru kapal itu menerima gaji sekitar 140.000 won atau sekitar 1,7 juta rupiah. Jika dibagi per bulan, para pelaut itu hanya menerima sekitar 11.000 won atau sekitar 135.350 rupiah. Kapal itu disebut adalah kapal penangkap tuna. Percaya tidak percaya, itulah yang termuat dalam kompas.com.